Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini dengan saya Aditya Kusuma. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereview emiten saham Elsa atau Elnusa. Kenapa mereview emiten ini? Begini, jadi dalam 2 tahun belakangan ini uh, perusahaan-perusahaan energi itu sedang naik-naiknya ya. Dalam artian mereka mencetak laba cukup besar. Tidak terkecuali juga Elnusa. Karena Elnusa ini core bisnisnya adalah jasa energi dan turunannya. Nah, jadi Elnusa ini merupakan anak usaha dari Pertamina Hulu Energi. Nah, dalam 2 tahun ini kinerjanya sedang bagus-bagusnya gitu. Ya, dalam 2 tahun belakangan ini. Jadi sebelum 2 tahun kinerjanya memang agak lain gitu. Kenapa saya bilang agak lain? Karena memang pendapatannya naik, pendapatannya tinggi, namun labanya malah turun. Kenapa kalau ini bisa terjadi? Kemungkinan ada ketidakefisienan dalam operasional perusahaan. Namun dalam 2 tahun ini terjadi sebaliknya, sedang moncer lah labanya. Lalu terkait soal itu saya pernah juga membahasnya tentang perusahaan yang walaupun pendapatannya naik tapi labanya rendah. Silahkan cek di link video yang sudah saya sematkan di sini. Lalu yang berikutnya, apa itu PT Elnusa atau Elsa ya? Elsa ini merupakan anak usaha dari Pertamina Hulu Energi yang merupakan pemegang sahamnya sebesar 51%. Nah, Pertamina Hulu Energi ini merupakan perusahaan yang bertindak sebagai subholding upstream Pertamina ya. Di mana PHE ini merupakan holding ya. Jadi holding di bawah Pertamina yang di mana sahamnya dikuasai sebesar 99%. PT Elnusa ini bergerak di 3 jenis bidang usaha. Yang pertama ada jasa hulu migas, yang kedua ada jasa distribusi dan logistik barang, yang berikutnya ada jasa penunjang migas. Nah, terkait jasa distribusi dan logistik energi ini, saya sering lihat mobil-mobil tangki melintas di tempat saya tinggal gitu ya. Terusnya PT Elnusa, ya itulah salah satu anak usaha dari PT Elnusa ini. PT Elnusa ini area bisnisnya hampir seluruh Indonesia. Jadi ini perusahaan skala nasional dengan kantor pusatnya ada di Jalan TBC Matupang, Jakarta. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam 2 tahun ini, tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, sahamnya lagi bagus-bagusnya gitu. Apakah ini ada kaitannya dengan induk usahanya, yaitu PT Pertamina Hulu Energi yang akan melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia? Memang di berita terakhir IPO-nya akan ditunda, tapi belum tahu kapan akan dilaksanakan. Namun, kalau misalnya IPO-nya ini akan dilaksanakan, maka akan menjadi yang terbesar dalam sejarah Bursa Efek Indonesia. Kemudian, kalau misalnya IPO ini terjadi dan hasil IPO-nya digunakan untuk ekspansi bisnis, tentunya Elsa sebagai anak usaha dari Pertamina Hulu Energi akan sangat diuntungkan. Kalau tadi kita udah bicara soal kualitatifnya, sekarang kita bicara sedikit tentang kuantitatifnya. Nah, pertama-tama kita harus cek dulu di laporan laba ruginya, bener nggak apa yang tadi saya sampaikan bahwa dalam 2 tahun ini laporan laba ruginya sedang bagus gitu. Dan memang bagus. Namun kalau kita tarik lagi ke belakang 5 tahun ya, nggak usah jauh-jauh deh, 5 tahun ke belakang, ternyata kinerjanya nggak bagus-bagus banget gitu. Karena apa? Pendapatan naik tapi labanya turun gitu. Nah, kok bisa dalam 2 tahun ini labanya lagi bagus? Yang pertama mungkin sudah terjadi perubahan dalam manajemen perusahaan, terus perusahaan sudah bisa melakukan efisiensi dengan baik. Jadi sudah ada perubahan dalam bisnis perusahaan ya. Lalu yang kedua terkait dengan IPO tadi ya. IPO-nya PHE, Pertamina Hulu Energi. Kenapa gitu ya? Kenapa? Apa sih kaitannya? Kan gini. Kalau mau IPO tentunya perusahaan harus mempercantik laporan keuangannya. Tidak terkecuali juga anak usahanya PT Elnusa ini. Jadi semuanya harus dipercantik dan diperbagus. Nah, terlepas dari itu ya, kita juga harus cek juga di rasio keuangannya sebenarnya. Cuman saya tidak akan membahas semuanya. Yang akan saya bahas hanya 5 rasio saja, yaitu ROE, DAR, IPS, PER, dan PBV. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ya, kalau yang pertama ROE dulu ya. ROE ini memang terjadi peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Yang sebelumnya cuma 2%, 6% gitu. Terus naik jadi 9,2. Terus yang data terakhir Q3 tahun 2023 itu 10,5.
Yang berikutnya debt to equity ratio, hutang. Jadi perusahaan ini tidak mengandalkan hutang jangka panjang untuk menjalankan operasionalnya. Lebih banyak ke modal sendiri. Cukup bagus sebenarnya kan. Lalu yang berikutnya earning per share. Nah, earning per share kemungkinan earning per share yang saya sampaikan ini akan berbeda dengan laporan laba ruginya. Dalam laporan laba rugi itu sudah mempertimbangkan status pemegang saham non pengendali sudah dikeluarin. Jadi benar-benar pure untuk yang pemegang saham aja, pemegang saham pengendali gitu. Jadi kalau kita lihat earning per share-nya itu meningkat cukup tajam. Dan berikutnya apa? Dividen tahun 2023 yang dibagikan itu sebesar 50% dari laba tahun 2022. Berapakah labanya? Coba cek aja laporan laba ruginya untuk Elnusa ini. Yang berikutnya adalah rasio price book value. Nah, price book value secara umum ya, kalau perusahaan energi PBV-nya di bawah 1 maka dianggap sudah murah. Kita bisa cek PBV-nya di bawah 1 ya, sampai dengan laporan Q3 2023 PBV-nya di bawah 1. Lalu untuk price earning ratio atau PER. Nah, PER ini semakin kecil maka akan semakin baik untuk investor. Artinya apa? Semakin murah tentunya. Kalau kita lihat PER-nya kecil, PBV-nya di bawah 1, maka perusahaan ini bisa dibilang murah dengan kinerja 2 tahun belakangan ini sedang moncer-moncernya. Lalu kesimpulannya apa? Yang pertama, kinerja perusahaan lagi bagus-bagusnya. Yang kedua, saham perusahaan bisa dikatakan murah ya. Lalu yang berikutnya apa? Dengan adanya IPO nanti Pertamina Hulu Energi, kemungkinan ya perusahaan emiten Elsa ini akan mendapatkan proyek yang lebih banyak. Dengan proyek lebih banyak, pendapatan lebih banyak, tentunya diharapkan labanya juga akan meningkat. Dengan laba meningkat tentunya ada nanti peningkatan harga saham. Kalau para investor atau masyarakat melihat dari kinerjanya perusahaan atau dari laporan laba ruginya, seperti itu. Nah, mungkin itu aja review singkat dan ringkas dari saya untuk emiten Elsa ini. Disclaimer dulu, jangan berinvestasi hanya dengan modal percaya apa yang saya ucapkan. Teman-teman harus cek and recheck kembali, coba di riset kembali, coba cari second opinion ya. Saya tidak mengajak teman-teman untuk membeli saham perusahaan tertentu. Saya hanya mereview saja. Semua keputusan ada di tangan teman-teman. Silahkan pikirkan baik-baik. Oke. Mungkin itu saja dulu dari saya. Saya Aditya Kusuma undur diri dulu. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.